Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing di Universitas Internasional Batam. Kami telah mengerjakan tugas UTS pada hari ini, dan hari ini kami akan mempresentasikan tugas UTS kami. Kami dari kelompok Amazon Silver yang beranggotakan Jackson, Irfando Horatio, Edi Ramlan, dan Michael. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael mengenai profil perusahaan dari Amazon Silver. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan. Baik, untuk nama usaha Amazon Silver, jenis usaha aksesoris perhiasan jewelry, alamat usaha Bengkong Makota Blok N nomor 5, tahun berdiri 2017, berarti sudah berdiri hampir 3 tahunan. Jumlah karyawan hanya 2 orang. Sekian dari profil perusahaan, lanjut ke latar belakang. Oke, untuk latar belakang sendiri, itu Amazon Silver, perhiasan yang terbuat dari bahan perak merupakan kebutuhan fashion yang sangat diminati semua kalangan, bukan hanya dari kalangan bawah saja. Perhiasan perak sendiri merupakan salah satu kebutuhan yang harus dimiliki hampir setiap orang, khususnya pada zaman saat ini. Perhiasan perak juga dibentuk berbagai macam bentuk, seperti cincin, kalung, gelang tangan, gelang kaki, liontin, dan anting-anting, dan lain-lainnya. Apalagi terlebih lagi untuk kaum perempuan suka mengganti-ganti model dalam hal bentuk fashion. Maka dari itu perhiasan perak merupakan pilihan utama yang dipakai sehari-hari untuk kaum perempuan. Untuk perhiasan perak terbuat dari bahan baku perak itu lebih relatif murah dibanding emas. Dan apalagi sekarang berbelanja secara online juga telah menjadi salah satu aktivitas yang menarik karena memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bagi para konsumen. Ini merupakan salah satu alasan konsumen mulai berlari dari sebelumnya harus ke pasar atau ke mall yang membeli barang melalui offline, yang sekarang mulai berlari secara digital dengan hanya mengunjungi situs berbelanja. Dan peluang inovasi yang terbuka besar dalam pergeseran gaya hidup masyarakat ini menjadi peluang bagi produk kita yang bernama Amazon Silver. Karena sekarang sebagian orang sudah bertransaksi melalui ponsel dan smartphone. Dan untuk Amazon sendiri merupakan online shop yang bergerak di bidang perhiasan silver, menjual bahan baku yang terbuat dari perak. Seperti contoh yang saya sebut seperti kalung, liontin, anting-anting, gelang kaki, dan lain-lainnya. Untuk Amazon Silver sendiri, dia mempromosikan perhiasannya melewati sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya. Walaupun Amazon sendiri masih belum memiliki branding yang kuat, target pasar yang luas, tetapi Amazon sendiri sudah mulai menguasai hampir 50% dari tempat dia berjualan di Kota Batam atau Kepulauan Riau. Oke, untuk landasan teorinya, berarti poin pertama, analisa customer decision making process. Need identification. Untuk need-nya itu, Amazon Silver merupakan suatu UMKM yang bergerak di bidang penjualan perhiasan untuk material yaitu perak. Di mana sampai saat ini tempat transaksi penjualan hanya melalui aplikasi sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan platform e-commerce lainnya seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk informasi gathering, itu untuk pelanggan sendiri pasti akan ragu ketika membeli suatu produk melalui offline. Dikarenakan transaksi online ini banyak menipu orang, hampir sebagian besar orang banyak ditipu oleh penjual online. Uang yang sudah ditransfer, tetapi barang tidak sampai. Jadi kita harus bisa membangun suatu online shop untuk membuat orang percaya kepada kita. Barulah terjadilah transaksi penjual dan pembeli. Untuk evaluation solusinya, untuk pembelian online, harus kita perhatikan terlebih dahulu suatu akun yang menjual, seperti followernya, likersnya, followingnya. Jadi kita bisa tahu, kita bisa menaksir apakah akun ini berbahaya, asli, penipu, atau tidak.
dan barang yang dijual apakah benar, kita bisa melihat juga dari testimoninya pelanggan yang sudah pernah membeli produknya. Dan untuk seleksi, kembali lagi ke poin awal, kita harus selektif dalam hal pemilihan online shop, karena tidak semua online shop itu jujur. Kita harus memilih-milih seperti hal yang atas disebutkan. Terus untuk pas purchase, jika selesai membeli, pasti customer akan menilai ulang apakah produk yang dijual bukan produk asli, seperti halnya perak. Apakah benar ini perak asli atau hanya buatan? Apakah kadarnya itu 9,25%? Nah, ini ini sejak awal kita menanamkan image yang baik untuk UMKM kita, untuk customer performa. Jika kita sudah melewati setiap step-step yang di atas disebutkan, kita sudah membangun image yang baik, maka customer akan lebih loyal dan lebih percaya terhadap kita. Seperti yang saya sebutkan seperti di atas. Sekian yang saya batasi. Terima kasih. Lanjut oleh next. Baik, saya akan melanjutkan analisis faktor affecting customer decision making process. Yang pertama itu adalah buying situation atau situasi membeli. Nah, pada saat customer mau membeli suatu produk, tentunya setiap orang pasti akan melihat dahulu produk yang ingin dibelinya. Apakah toko yang menjual produk tersebut ingin dibeli karena dia adalah suatu toko yang nyata atau beneran, atau toko abal-abalan. Karena di zaman sekarang banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi ketika bertransaksi online. Nah, lalu kita juga melihat kualitas produk yang dibeli, apakah barangnya bagus atau original, atau apakah barang itu merupakan suatu barang replika atau barang tiruan. Nah, hal ini membuat keraguan si customer. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, sebelum customer membeli suatu produk dari Amazon Silver, maka Amazon Silver akan memberikan testimoni kepada pelanggan-pelanggannya. Nah, nanti akan ditampilkan semua histori transaksi kepada si customer, agar si customer mengetahui benar-benar persis bahwa si perusahaan UMKM Amazon Silver ini adalah perusahaan yang sedang berjalan di online shop. Nah, kemudian jika si customer masih ragu dengan bertransaksi di UMKM Amazon Silver, nah solusinya kita bisa mengarahkan bertransaksi di aplikasi yang membantu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun Balapak. Nah, kemudian mengenai personal influence atau pengaruh pribadi. Nah, pengaruh pribadi itu terjadi apabila suatu yang ingin dimiliki pasti ada satu alasan yang kuat. Nah, seperti kebutuhan, keinginan, ataupun kelengkapan. Nah, pengaruh bagi customer yang ingin membeli produk berjenis perhiasan tidak bisa kita tebak karena dia bersifat sangat abstrak. Nah, mungkin customer ingin membeli karena kebutuhan ataupun ingin membeli karena keinginan. Nah, di sini Amazon Silver melayani customer dengan baik untuk yang diinginkan oleh si customer. Nah, dengan demikian, customer akan merasa dilayani dengan baik. Pengaruh terbesar dalam transaksi suatu produk adalah pelayanan penjual terhadap calon pembeli. Jadi, Amazon Silver akan mengutamakan pelayanan customer dalam bertransaksi pada produk di Amazon Silver. Kemudian, social influence, yaitu pengaruh dari sosial. Nah, itu anak di zaman sekarang cenderung untuk terus update mengikuti tren yang sedang digunakan oleh anak remaja lainnya. Seperti tren produk smartphone. Nah, yaitu seperti yang baru launching, banyak sekali pengincarnya yang sedang nunggu. Nah, oleh sebab itu, pengaruh dari sosial di zaman sekarang cukup sensitif. Jadi dari produk Amazon Silver juga demikian, di mana si customer yang menggunakan perhiasan pastinya untuk menambah value pada dirinya, untuk mempercantik dan memperkaya diri. Nah, kemudian next ke strategi pemasaran, itu atau 4P, yaitu yang pertama adalah produk. Nah, kali ini kami akan membahas strategi pemasaran 4P secara mendalam yang akan kami coba implementasikan ke produk UMKM Amazon Silver agar bisa merespon apa yang diinginkan pasar dan membantu meningkatkan kinerja dari UMKM Amazon Silver. Nah, yang pertama itu adalah produk. Nah, produk UMKM Amazon Silver itu bergerak di bidang perhiasan. Namun toko ini sedikit lebih unik karena perhiasan yang dijual bukanlah perhiasan berjenis emas, melainkan perhiasan yang dijual berjenis silver. Karena perkembangan di zaman modern seperti sekarang ini, kebanyakan anak remaja
dan dewasa lebih menyukai perhiasan berjenis silver dibandingkan dengan perhiasan. Kenapa? Karena perhiasan ini harganya jauh lebih terjangkau oleh kalangan anak muda. Dan juga model yang dikembangkan juga sangat elegan dan mewah dibandingkan dengan perhiasan yang berjenis seperti emas. Akan saya jelaskan sedikit mengenai perhiasan silver, perbedaan dari perhiasan silver dan perhiasan dari emas. Nah, pada perhiasan silver, dia merupakan perpaduan dari perak. Sedangkan perhiasan emas putih adalah perpaduan dari emas. Nah, di sini terlihat bahwa silver memiliki perpaduan dari perak dan tembaga, sedangkan emas putih memiliki paduan dari emas dan logam putih, yaitu seperti nikel, mangan, dan palladium. Nah, kemudian untuk harga, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, untuk harga perhiasan silver itu jauh lebih terjangkau dari perhiasan emas. Kemudian strategi price yang diterapkan oleh UMKM Amazon Silver adalah dengan mencantumkan harga langsung di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Tujuannya agar si customer dapat dengan mudah leluasa membandingkan harga dengan kompetitornya. Oleh karena itu, UMKM Amazon Silver juga harus menerapkan harga yang kompetitif, yaitu harganya bisa dimulai dari 20.000 sampai dengan 1 juta. Kemudian mengenai place atau tempat, yaitu tempat UMKM Amazon Silver saat ini berada di suatu perumahan di daerah Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan market pasar yang dituju adalah wilayah Batam dan sekitar. Nah, UMKM Amazon Silver lebih produktif melakukan pemasaran secara online ketimbang dengan secara konvensional atau offline, itu seperti toko atau sewa stand di mall. Nah, ini membuat market dari UMKM Amazon Silver lebih luas pasarnya secara digital marketing. Karena bergerak di digital marketing, maka Amazon Silver harus bisa bersaing dengan perhiasan lain yang bergerak di digital marketing juga. Nah, kemudian promotion atau promosi, itu Amazon Silver merupakan bagian yang paling penting karena bergerak di bidang sosial media dan digital marketing. Nah, Amazon Silver harus membuat promosi yang berbobot dan menarik agar eye-catching customer terhadap Amazon Silver ada nilainya. Selain itu, Amazon Silver juga memiliki database yang cukup baik untuk mengingatkan kembali kepada customer yang pernah menggunakan produk dari Amazon Silver dan bisa menggunakan produk dari Amazon Silver kembali, sehingga bisa meningkatkan permintaan produk dari Amazon Silver. Next, selanjutnya ke social media marketing plan. Oke. Jadi di sini adalah contoh dari produk dari Amazon Silver, yaitu adalah sebuah kalung yang berjenis silver. Next, selain dari kalung, Amazon Silver juga menjual produk-produk lain seperti cincin yang ada seperti di gambar. Tidak juga Amazon Silver juga menjual perhiasan lain seperti gelang, anting-anting, liontin, dan banyak jenis perhiasan lainnya lagi. Next. Oke, menuju social media marketing plan. Nah, yang pertama, Amazon Silver harus bisa membuat satu setting goals, yaitu mengarahkan perhatian customer yang ditargetkan, yaitu masyarakat di usia 10 sampai 10 tahun untuk melihat produk Amazon Silver. Nah, kemudian Amazon Silver juga akan konsisten update produk ke sosial media, minimal dalam 1 hari ada 3 produk yang diupload, dan kemudian target omset penjualan per bulannya adalah 50 juta per bulan. Untuk target audiens yaitu adalah sebagian besar wanita yang berumur 10 sampai 40 tahun. Tetapi di sini belum tentu anak yang berumur 10 tahun bisa membeli perhiasan. Maka di sini target audiensnya bisa termasuk ibu atau orang tua atau keluarga dari si anak. Dan kita tahu bahwa di saat sekarang banyak juga kita lihat dari customer yang membeli belum tentu digunakan untuk dirinya sendiri. Nah, bisa jadi diberikan juga untuk hadiah kepada teman-temannya. Nah, oleh karena itu saya tarik kesimpulan, target audiens yang kami tetapkan itu bersifat universal, yaitu bisa pria ataupun wanita.
yang mungkin berumur di atas 17 tahun. Nah, kemudian develop strategisnya yaitu menjaga kualitas produk agar bahan material yang digunakan bisa dikembangkan menjadi lebih tahan dan bernilai tinggi. Nah, kemudian lebih inovatif dalam mengembangkan produk dari segi cara pemasaran, kualitas produk, pengembangan model, dan desain produk agar lebih elegan dan mewah dengan harga yang masih dapat dijangkau oleh kalangan anak-anak muda. Dan menyusun database customer agar bisa dikelola dengan baik untuk pembelian barang-barang selanjutnya. Nah, kemudian yaitu ada produk konten, yaitu review barang perhiasan yang akan dijual, kemudian dijadikan video dan untuk dijadikan promosi penjualan. Nah, kemudian menggunakan Instagram Ads untuk promosi video agar pemasaran di digital marketing lebih luas oleh customer. Kemudian bisa juga dengan mendesain foto atau video semenarik mungkin agar pada saat dipost di media sosial bisa menarik perhatian eye-catching si calon konsumen. Next. Oke, belum. Back dulu. Back satu kali lagi. Oke, yang ini. Oke, ke implement plan. Yaitu memperkenalkan produk UMKM Amazon Silver di Kota Batam maupun Riau. Kemudian menambah follower marketplace, promote ke jaringan sosial media, kemudian aktif di media sosial agar calon konsumer sering melihat produk-produk yang diiklankan oleh Amazon Silver. Kemudian mengenai monitor atau measure, yaitu dijalankan oleh UMKM Amazon Silver dengan mengawasi dengan ketat kinerja karyawan, menerapkan SOP perusahaan dengan benar, berkualitas, dan efisien, dengan teliti dan cermat menganalisa laporan pembukuan dan mematangkan rencana atau planning system dengan baik. Untuk itu, Amazon Silver harus memantau perkembangan perusahaan di sistem internal. Baiklah, itu adalah presentasi dari saya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jackson. Baik, saya Jackson akan melanjutkan dari Irvando ya. Nah, jadi ini 5 force competition model. Yang pertama ada threat of new entrants atau ancaman pesaing baru. Nah, jadi di sini untuk ancaman pesaing baru pada Amazon Silver tergolong rendah ya, karena untuk mengelola Silver cukup sulit dan juga memerlukan skill khusus. Nah, selain itu untuk mengelola UMKM Silver tentunya memerlukan modal yang cukup besar, terutama untuk membeli bahan baku dan juga peralatan-peralatannya juga mahal. Nah, yang kedua bargaining power of buyer. Nah, untuk Amazon Silver sendiri untuk daya tawar pembelinya kita kategorikan menengah ya, tidak terlalu tinggi ataupun rendah. Nah, karena mengingat peminat Amazon Silver ini relatif banyak, namun juga diimbangi dengan banyak penjual silver lainnya. Kemudian untuk switching cost tergolong rendah ya, karena selisih harga produk yang ditawarkan oleh Amazon Silver dan penjual lain tidak jauh berbeda. Namun produk Amazon Silver lebih memprioritaskan kualitas dibanding harga. Yang ketiga, bargaining power of supplier. Untuk daya tawar supplier, Amazon Silver dapat dikategorikan rendah ya, karena Amazon Silver sendiri memiliki banyak supplier. Untuk supplier Amazon Silver kebanyakan berasal dari luar kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Nah, dengan daya tawar supply yang rendah ini, maka Amazon Silver dapat memilih supplier dengan harga yang lebih murah, sehingga Amazon Silver dapat menekan harga produk dan memperoleh laba yang lebih tinggi. Nah, yang keempat, trade of substitute product. Nah, untuk produk aksesoris silver ini terdapat banyak sekali produk pengganti ya. Nah, seperti aksesoris lainnya seperti yang terbuat dari besi, emas, dan lain-lain. Nah, untuk silver sendiri tentunya lebih murah ya dibanding aksesoris lainnya seperti emas. Karena untuk silver bahan bakunya lebih murah dibanding emas. Nah, kita tetap tahu ya, karena bahan baku dari emas itu tentunya berbeda dari silver. Namun untuk silver untuk kualitasnya tidak kalah dengan emas.
Kemudian untuk rivalry among existing kompetitor. Nah, mengingat kompetitor Amazon Silver yang dapat dikategorikan banyak ya, maka persaingan pun semakin erat. Nah, kompetitor Amazon Silver antara lain Ratu Silver, Kirei, Paris, dan Permata Silver. Nah, dalam persaingan tentunya berpengaruh terhadap harga, kualitas, dan juga promosi. Amazon Silver selalu menghadirkan produk silver terbaru mengikuti tren dengan harga yang cukup terjangkau, namun juga memprioritas kualitas silver yang ditawarkan. Next ada resource ya. Nah, resource ini ada tangible dan intangible. Nah, untuk intangible pertama ada financial resource. Nah, untuk sumber keuangan Amazon Silver berasal dari modal pribadi, sehingga tidak ada pembagian saham ataupun sponsor dari investor lainnya. Nah, setelah memperoleh pendapatan, Amazon Silver menggunakan laba keuntungan untuk diputar kembali menjadi modal. Nah, yang kedua ada physical resource. Nah, untuk akses bahan baku, Amazon Silver memiliki banyak supplier ya, sesuai yang saya jelaskan tadi. Jadi Amazon Silver dapat membandingkan harga-harga bahan baku yang lebih murah, karena setiap supplier itu tentunya berasal dari daerah atau kota yang berbeda, sehingga harga dan kualitasnya juga beda. Nah, untuk technological resource, teknologi yang digunakan Amazon Silver pada proses produksi berupa alat-alat seperti mesin pencuci silver, mesin pemotong, dan mesin pelebur silver. Kemudian untuk sistem teknologi yang digunakan untuk pemasaran adalah medsos seperti Facebook dan Instagram. Nah, serta aplikasi e-commerce seperti Tokopedia dan juga Shopee. Nah, kemudian ada intangible resource. Nah, yang pertama ada human resource. Untuk human resource, Amazon Silver sendiri dipimpin oleh pemiliknya dan menggaji seorang karyawan dan seorang tukang sebagai pembantu dalam proses operasionalnya. Kemudian ada innovation resource. Nah, Amazon Silver melakukan inovasi memperbarui produk-produk lama sehingga dapat mengikuti tren baru dan juga menyediakan sistem tempat atau custom, di mana customer dapat merequest sendiri model-model yang diinginkan. Kemudian ada reputation resource. Untuk brand Amazon Silver sendiri sudah tidak perlu diragukan lagi ya, karena sudah mendapat banyak pelanggan seperti yang dapat kita lihat dari testimoninya di highlight di Instagram maupun Facebook. Next ada capabilities. Baik, untuk capabilities-nya UMKM Amazon Silver memiliki kapabilitas yang sedikit unik ya. Kita mengutamakan pelayanan terhadap customer sebaik mungkin dan mengarahkan karyawan untuk fast response, trusted, dan responsif terhadap customer yang di follow up. Next, untuk business labor strategy. Nah, jadi untuk strategi Amazon Silver menerapkan strategi cost leadership ya, karena Amazon Silver mencoba meraih pasar yang luas dengan harga produk yang cukup kompetitif. Nah, namun di samping harga yang kompetitif ini, Amazon Silver menanam kualitas pada produknya sehingga menjamin kenyamanan customer. Baik, kemudian untuk diversifikasi, next. Nah, untuk Amazon Silver sendiri tidak menggunakan strategi diversifikasi ini ya, karena produk Amazon Silver hanya berupa produk tunggal perhiasan silver, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Namun untuk kedepannya kami akan coba untuk menganalisa pasar apakah memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Karena jujur saja memang strategi diversifikasi ini sangat membantu agar perusahaan semakin berkembang dan juga membantu proses memperluas jaringan pasar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edi. Baik, selanjutnya ada expected monetary value. Ini EMV. Yang pertama itu kita ada risknya kita analisa di kerusakan mesin. Untuk probability-nya itu ada 15% dan impact-nya cost berupa 3 juta karena perbaikan. Selanjutnya ada kebijakan dari pajak pemerintah. Itu probability-nya 17%, untuk cost-nya 850.000 untuk pembayaran pajaknya. Selanjutnya pengiriman barang yang rusak. Itu probability-nya 5% dan untuk impact-nya itu cost sekitar 300.000 untuk mobilisasi.
Selanjutnya ada inflasi. Inflasinya itu 5%, dan untuk cost-nya itu ada 3 juta karena kenaikan harga. Selanjutnya COVID-19. Untuk probability-nya ada 20%, dan impact-nya itu ke cost 3,5 juta untuk penurunan penjualan. Nah, yang selanjutnya itu ada calculate expected monetary. Ini dari hasil perhitungannya. Jadi kalau dikalikan dia rata-rata hasilnya adalah negatif seperti 450, 104, 15.000, dan yang selanjutnya. Itu soal yang kedua itu ada di resiko, total dari resikonya yang sudah ditotal. Itu kisar 1.324.500.000 rupiah. Selanjutnya yang poin ketiga itu jika laporan kondisi pandemik ini dan sekarang naik menjadi 30%. Nah, jadi angkanya itu naik menjadi dari 1.050 yang sebelumnya tadi 1.324.000 karena ada kenaikan dari pandemi menjadi 1.674.500. Dan yang poin keempat itu karena adanya COVID, dan selanjutnya itu dibarengi juga dengan namanya kerusakan mesin naik menjadi 4 juta dari yang sebelumnya 3 juta. Dan sekarang menjadi cost-nya menjadi 1.824.000. Oke, yang selanjutnya ada perilaku konsumen. Untuk perilaku konsumen ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada persepsi. Persepsi ini diartikan sebagai di mana proses ini bertujuan untuk memberi suatu gambaran dan ikut mengkoordinasikan kepada suatu individu untuk kepada produk. Dari persepsi ini, dia memberikan suatu rangsangan kepada customer kita yang kita lakukan dalam bisnis silver ini, yaitu dalam segi belanja online. Selain itu, dia memberikan hal yang menyenangkan karena dapat dilakukan di mana saja. Jadi, persepsi ini bagus untuk bisnis online. Dan selanjutnya ada motivasi konsumen. Motivasi konsumen ini itu bertujuannya untuk membuat satu keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Kepuasan mereka itu menjadi faktor yang sangat penting dalam bisnis ini. Karena motivasi ini untuk ikut mendorong seseorang untuk membeli suatu produk. Yang ketiga itu model perilaku pembelian. Dari model perilaku pembelian ini itu bertujuan untuk di mana kita membagi suatu model perilaku, contohnya laki-laki dan perempuan, karena setiap laki-laki dan perempuan itu memiliki persepsi yang berbeda terhadap satu produk. Seperti wanita itu memiliki selera yang bisa dibilang tidak seperti laki-laki yang terlalu spesifik pada produknya. Karena dalam perilaku konsumen ini yang berbeda itu untuk membeli barang terhadap produknya. Itu bisa juga bukan hanya dari gender tapi juga status sosial. Itu modelnya ini itu pembentukannya dari strategi 4P, yaitu tadi telah dijelaskan ada produk, price, place, dan promosi. Untuk slide selanjutnya itu analisa masalah solusi yang dihadapi. Nah, untuk analisa yang pertama itu permintaan barang yang besar dan berubah-ubah. Ini menjadi salah satu masalah dalam bisnis online shop ini. Karena untuk bisnis aksesoris silver ini itu memiliki customer yang banyak. Jadi usaha Amazon Silver ini sering melakukan transaksi melalui media sosial atau market yang berkembang di pasar. Setiap pembeli menjadi tolak ukur untung ruginya perusahaan ini. Jadi jika permintaan yang dihadapi oleh pelaku usaha konsumen ini sering mendapat saran permintaan barang yang berubah-ubah, sehingga ini bisa menimbulkan risiko bagi pelaku usaha ini, si Amazon Silver. Dan solusi untuk permintaan barang yang besar ini itu ada solusinya. Kita bisa si pelaku usaha ini bisa memberikan tren yang mengikuti tren yang ada di pasar, seperti tren yang sedang berkembang. Karena produk-produk yang dijual itu bisa jadi ketinggalan karena zaman, karena tren yang ada. Jadi solusinya itu berupa menjaga stok barang yang ada mengikuti dengan permintaan yang ada.
Yang selanjutnya itu ada kompetitor. Ini masalah yang kedua, masalah kompetitor. Kompetitor ini itu bisa dibilang menjadi salah satu masalah yang hampir semua usaha alami. Karena kompetitor ini dalam persaingannya itu memunculkan namanya resiko, yaitu resiko-resiko di mana dia bisa mengambil harga yang lebih murah atau barang yang sama. Dia bisa menjual barang yang sama dengan yang kita jual juga. Dan untuk solusi dari permasalahan ini, kita memasarkan produk kita lebih besar lagi ke jaringan-jaringan yang ada, seperti jaringan dari marketplace, atau kita bisa membangun relasi yang baik kepada customer lama atau customer baru kita. Customer lama kita bisa memberikan seperti bonus atau diskon yang untuk sebagai pelanggan setia. Dan pelanggan baru juga kita memberikan kepuasan kepada pelanggan yang baru ini untuk supaya dia menjadi pelanggan yang setia kepada usaha kita. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Michael. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan pembahasan di atas mengenai online shop silver, kita bisa mengambil bahwa toko online shop ini adalah toko online yang bergerak di bidang jual beli perhiasan yang berbahan Sterling Silver 925. Online shop ini telah berdiri sejak tahun 2017 sampai sekarang. Untuk kelengkapan, model tidak perlu dilakukan lagi. Barang yang disediakan mulai dari anting-anting, gelang tangan, gegagi, dicip, kalung ganti, dan semuanya lengkap. Untuk kondisi sosial media plafon, e-commerce-nya sudah ada semua. Hanya saja perlu pengembangan yang lebih baik. Jadi untuk pelanggan sendiri tidak perlu lagi khawatir lagi untuk mengkontak Amazon Silver secara langsung. Bisa melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan platform e-commerce lainnya seperti Shopee. Jadi sebenarnya Amazon Silver ini sudah jauh lebih baik dari toko online lainnya yang bergerak sebidang dengan Amazon Silver. Untuk sarannya, poin pertama, untuk Amazon Silver sendiri sebaiknya mencari penambahan dana untuk memperbesar usahanya seperti mencari investor, partner bisnis, untuk mengumpulkan dana. 2. Sebaiknya Amazon Silver memperluas jangkauan jual seperti halnya dengan shop lainnya seperti jangan hanya di Batam saja, coba perbesar sampai ke Jakarta dan di kota besar lainnya. 3. Untuk kedepannya diharapkan shop Amazon Silver dapat membuka toko offline juga, jadi dapat menambah penghasilan selain online aja gitu. 4. Untuk promosi online diharapkan lebih luas lagi dengan jasa endorse. Jangan hanya di kebutuhan cafe yang kita endorse, tapi kita buat endorse dengan menggunakan jasa orang dari Jakarta atau kota lainnya. Sekian kesimpulan dan saran saya sih. Oke, Irfando. Baiklah, ini ada hasil dari Turnitin kelompok kami yang telah kami submit beberapa hari yang lalu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh dosen pembimbing yang telah membimbing kami untuk mengerjakan tugas UTS ini dengan baik, dan kami berharap tugas UTS ini bisa kami implementasikan dengan baik pada perusahaan yang telah kami pilih, yaitu Amazon Silver. Dan selain itu untuk kedepannya di setiap perusahaan kami juga berharap kami bisa membantu perusahaan-perusahaan lainnya untuk berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, terus maju untuk mencapai tujuan dan goals yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya akan menutup video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.